Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Eh, Pertemuan kali ini akan kita bahas bagaimana kita tentang negara dan konstitusi, ya. Materi tentang negara dan konstitusi, bagaimana di dalam kita hidup berbangsa dan bernegara, ya, tentu kita akan menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan itu bisa dijalankan. Ya. Misalnya saja siapa yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh. Ya. Nah, kita juga akan menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara-cara pemerintahan untuk bisa berjalan, ya. Misalnya saja bagaimana aturan mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, ya. Nah, dan bagaimana cara mencari keadilan jika hak dilanggar oleh orang lain. Pada bab ini, ya, pada bagian pembahasan perkuliahan kali ini tentang negara dan konstitusi, ya, kita akan mempelajari bagaimana esensi, urgensi, dan nilai norma dari konstitusionalitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ya, di mana juga atas konstitusionalitas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, ya. Jadi sejalan, ya, sejalan dengan kaidah pembelajaran secara ilmiah ini kita diajak untuk menelusuri, ya, menelusuri bagaimana konsep, ya, urgensi dari konstitusi, ya, bagaimana mengapa diperlukan adanya konstitusi, ya. Lalu kita menggali sumber dari historis terbentuknya konstitusi, ya, dari sisi sosiologis, dari sisi politik, ya, tentu juga yang berkaitan dengan konstitusi tadi, ya. Termasuk juga bagaimana kita mendeskripsikan esensi dari urgensi konstitusi, ya. Nah, di dalam kita menempuh pendidikan selama ini, kita tentu sudah pernah mendengar istilah konstitusi, ya. Tentu pernah kan, ya. Nah, di dalam mempelajari dalam mata pendidikan kewarganegaraan, ya, di sekolah ini setiap kali disebutkan kata konstitusi. Namun apa sebenarnya kata konstitusi itu sebenarnya, ya. Nah, untuk dapat menemukan beberapa aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan ini dijalankan, kita juga bisa menemukan adanya beberapa aturan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan cara-cara pemerintahan untuk dijalankan. Nah, pada saat kita menemukan aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan yang mengatur, ya, mengatur bagaimana pemerintahan ini dijalankan, artinya kita ini telah menemukan bagian dari konstitusi. Ya. Nah, konstitusi ini adalah apa? Konstitusi ini adalah seperangkat, ya, seperangkat dari aturan atau hukum yang berisi tentang ketentuan bagaimana pemerintah ini diatur. Bagaimana pemerintah ini diatur dan dijalankan, ya. Karena aturan atau hukum yang terdapat di dalam konstitusi ini mengatur akan hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Ya. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Ya. Nah, coba kita telusuri bagaimana konsep konstitusi dari segi bahasa atau asal katanya. Ya. Jadi secara etimologis, ya. Jadi istilah konstitusi sendiri, ya, dikenal di dalam sejumlah bahasa, ya. Contohnya saja dalam bahasa Prancis itu dikenal dengan istilah constituir, ya.
Sedangkan dalam bahasa Latin atau Itali ini digunakan istilah constitutio, ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris ini constitution, ya. Dalam bahasa Belanda ini digunakan istilah konstitusi, ya. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung, ya. Dan dalam bahasa Arab sendiri, ya, ini digunakan dalam istilah Masyrutiyah, ya. Yang mana dalam bahasa Prancis konstitusi ini berarti membentuk, ya. Nanti membentuk, ya, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk ini membentuk suatu negara, ya. Di mana konstitusi ini mengandung permulaan dari dari segala peraturan mengenai suatu suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi ini mengandung permulaan, ya, satu permulaan dari segala peraturan mengenai negara, ya. Bagaimana pembentukan suatu negara maupun bagaimana menyusun atau menyatakan suatu negara, ya. Jadi di dalam makna konstitusi sendiri, ya, kalau kita melihat secara garis besarnya, menurut Astim Rianto, ini konstitusi ini fungsinya, ya, secara fungsi ini berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, ya, di mana landasan konstitusionalisme ini adalah landasan berdasarkan konstitusi, ya, baik konstitusi di dalam arti yang luas, ya, maupun di dalam arti yang sempit, ya, di mana konstitusi dalam arti luas ini meliputi adanya undang-undang dasar, ya, ada undang-undang organik, peraturan perundang-undangan yang lainnya termasuk konvensi, ya. Nah, konstitusi di dalam arti yang sempit ini bermakna hanya berupa undang-undang dasar saja, ya. Sedangkan konstitusi sendiri ini berfungsi membatasi kekuasaan pemerintahan, ya, membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan ini tidak bersifat sewenang-wenang, ya, tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan kata lain, ini harapannya hak-hak warga negara ini tidak bersifat hak warga negara akan terlindungi, ya, akan terlindungi, di mana gagasan ini dinamakan konstitusionalisme yang oleh Karl Joachim Friedrich ini dijelaskan sebagai gagasan bahwa pemerintah ini merupakan suatu kumpulan, ya, kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Nah, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan ini untuk pemerintahan tidak bisa disalahgunakan, ya, oleh mereka yang mendapatkan tugas untuk memerintah, ya. Jadi secara garis besar fungsi dari konstitusi ini adalah yang pertama membatasi atau mengendalikan, ya, mengendalikan kekuasaan dari penguasa, ya, agar dalam menjalankan kekuasaannya ini tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, ya. Yang kedua, memberi suatu kerangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam bagian berikutnya pembangunan masyarakat suatu bangsa, ya. Yang ketiga, ini sebagai landasan, ya, sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Termasuk yang keempat, ini adanya konstitusi itu berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi dari warga negara, ya. Jadi di dalam konsepnya bernegara menurut Jelinek, ya, menurut Jelinek ini negara ini adalah sebuah organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang mendiami mendiami wilayah tertentu, ya, yang mendiami wilayah tertentu yang dari kelompok manusia, ya.
Sedangkan menurut pendapat Roger F. Sultau, ini negara ini dikatakan sebagai alat atau kewenangan yang mengatur maupun mengendalikan atas persoalan bersama. Sedangkan pendapat Wiryono Projodikoro, ini negara ini adalah organisasi manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu yang memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan pendapat dari Noto Hamijoyo, ya, negara ini dikatakan sebagai organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat dengan kekuasaan. Ya. Jadi ada sebuah contoh, ya, yang mana di dalam pemerintahannya itu seorang pemimpin ini, seorang penguasa ini bersikap sewenang-wenang, ya, seperti dicontohkan pada masa siapa itu Louis, ya, pada masa Louis, ya, Louis ke-14, ya, di mana Louis ke-14 ini adalah contoh raja yang berkuasa secara mutlak, ya, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei 1643 dalam usia 5 tahun. Ya. Namun Louis ini baru berkuasa penuh sejak wafatnya Menteri Utama, yaitu Julius Kardinal Mazarin, ya, di tahun 1661. Nah, Louis 14 ini dijuluki sebagai Raja Matahari, ya, Leroy Soleil, ya, atau Louis yang Agung, Louis Le Grand atau Le Grand Monarchy, ya. Dan Louis ini memerintah Prancis selama 72 tahun, ya, di mana masa kekuasaan terlama monarki di Prancis, bahkan juga di Eropa. Ya. Nah, Louis 14 ini meningkatkan kekuasaannya di Prancis kekuasaan Prancis di Eropa melalui 3 peperangan besar, yaitu peperangan Prancis dengan Belanda, peperangan Prancis dengan perang aliansi besar, ya, dan juga perang suksesi Spanyol, yaitu antara tahun 1701 sampai 1714. Jadi seringkali, ya, ada ungkapan l'État est moi, itu negara adalah saya, ini sering dianggap sebagai apa, ya, kekuasaan ini berasal dari dirinya. Walaupun para ahli sejarah berpendapat bahwa hal ini tidaklah tepat, ya, dan juga adanya kemungkinan besar pendapat ini ditiupkan oleh lawan politiknya sebagai perwujudan stereotipe absolutisme yang dianut oleh Louis. Ya. Nah, bahkan Louis juga, ya, Louis juga mengaku bahwa ia ini mendengar bahwasanya bila saya pergi, ya, tapi negara akan tetap ada. Nah, akibat dari pemerintahan yang absolut ini yang diterapkan oleh Louis ke-14, ya, Louis ke-14 ini berkuasa dengan kesewenang-wenangan, ya, yang menimbulkan adanya, pasti ya, karena pemerintahan sewenang-wenangan ini akhirnya menimbulkan adanya kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa dirasakan oleh rakyatnya, ya. Nah, sepeninggal dari Louis ke-14 ini, ya, dan diteruskan hingga Louis ke-16, ya, ini masih sama sistem pemerintahnya, ya, sistem kekuasaan yang sewenang-wenang. Dan akhirnya pada Louis ke-16 ini dihentikan dan dia ditangkap, ya, pada 10 Agustus, yang akhirnya dihukum dengan hukuman guillotine, ya, guillotine untuk dakwaan pengkhianatan, ya, yang dijatuhkan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyorai hukumannya. Ya, jadi rakyatnya ini sorak-sorai, ya, atas hukuman yang ditimpakan kepada Louis ke-16. Nah, atas dasar itu muncul suatu gagasan, ya, untuk apa? Membatasi, ya, untuk membatasi kekuasaan raja atau yang dikenal dengan istilah konstitusionalisme yang mengandung arti bahwa penguasa ini perlu dibatasi kekuasaannya, ya, dan karena kekuasaannya harus diperinci secara tegas, ya, yang sebenarnya sudah muncul pada masa sebelum Louis ke-16 dihukum.
dengan hukuman guillotine ya. Jadi banyak hal ya yang pada perjalanannya sejarah perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia atau HAM ya, di mana dalam rentetan sejarah penegakan HAM ya, kita akan menemukan beberapa peristiwa yang melahirkan berbagai dokumen HAM ya. Nah, apakah kita juga masih ingat dengan dokumen HAM yang bernama Magna Carta dari Inggris ya, ada Bill of Rights dan Declaration of Independence, ini bagian dari sejarah Amerika Serikat. Lalu ada Declaration de Droit de l'Homme et du Citoyen, ini dari Prancis ya. Jadi banyak sekali usaha-usaha untuk bisa mewujudkan hak-hak asasi manusia ya, yang dimana di dalam konstitusi ini ya, dalam kehidupan berbangsa bernegara tentu kita sudah mendapatkan jawabannya ya. Jawaban terpenting atas pertanyaan itu adalah agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara ya, di mana sejarah tentang perjuangan dan penegakan HAM ini sebagaimana telah terumus dalam dokumen-dokumen seperti contoh yang tadi ya, ini berujung pada adanya penyusunan konstitusi negara ya. Nah, konstitusi negara di satu sisi ini dimaksudkan untuk apa? Untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, dan di sisi lain ini untuk menjamin hak-hak dasar dari warga negara ya. Jadi bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kita punyai, konstitusi yang kita punya ya, itu apa namanya, ada disebutkan di dalam contoh bab 3 ya, bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Ini ada memuat hal-hal dasar atau aturan-aturan dasar ya, di mana pedoman sebagai presiden dan dalam memegang kekuasaan pemerintahan ya. Ini ada di pasal 4 ayat 1, lalu ada di syarat-syarat masa jabatan presiden dan wakil presiden ada di pasal 7. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Ini ada di pasal 6 ayat 1. Lalu ada pemberhentian presiden dan wakil presiden. Ini ada di pasal 7A dan 7B. Ada presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan DPR sesuai dengan pasal 7C. Ya, ada juga pernyataan perang. Ya, membuat perdamaian, membuat perjanjian ya dengan negara lain, ini ada juga diatur di dalam pasal 11 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Nah, sedangkan presiden juga bisa menyatakan keadaan bahaya, ini diatur di dalam pasal 12. Termasuk juga bisa mengangkat dan menerima duta besar lain. Ini sesuai dengan diatur dalam pasal 13 ayat 1, 2 dan 3. Termasuk juga pemberian gerasi ya dan rehabilitasi, ini diatur di pasal 14 ayat 1. Pemberian amnesti dan abolisi ada di pasal 14 ayat 2. Sedangkan presiden juga bisa memberikan gelar, tanda jasa dan tanda-tanda lain kehormatan, ini ada di pasal 15. Termasuk juga adanya pembentukan Dewan Pertimbangan, ini diatur di dalam pasal 16. Nanti coba dilihat di pasal-pasal yang sudah saya sebutkan ya, itu adalah pasal-pasal bagaimana aturan-aturan dasar kekuasaan pemerintahan negara ya, di mana aturan dasar dalam tersebut merupakan bukti adanya pembatasan ya, adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia ya. Jadi tidak bisa kita bayangkan bagaimana jadinya jika kekuasaan pemerintah ini tidak dibatasi ya, tidak dibatasi ya. Tentu saja bisa membuat penguasa ini akan memerintah dengan kesewenang-wenangannya seperti yang pernah terjadi pada masa penguasaan Louis ke-14 hingga ke-16 ya. Jadi konstitusi ini diperlukan ya, jadi untuk membagi kekuasaan dalam negara ya. Jadi kekuasaan yang korup
ya juga absolut, ini akan menjadikan kekuasaan yang absolut juga, ya, di mana bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi ini dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Ya, ada apa namanya itu, ada badan legislatif, ada eksekutif, ada juga yudikatif. Nah, konstitusi ini menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain serta merekam hubungan-hubungan kekuasaan di dalam negara, ya. Jadi materi muatan konstitusi seperti konsepnya yang disampaikan oleh Jeliteng, ya. Ada juga KJWR, ya. Nah, ini ya tadi makna dari konstitusi, ada dari tujuan konstitusi, ya, yang jadi sudah saya sampaikan. Nah, muatan-muatannya ini, ya, muatan-muatan dari konstitusi ini menurut G.G. Steinberg, ya, ini mengungkapkan bahwa sebuah konstitusi ini sekurang-kurangnya ini bermuatan hal-hal tentang adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Ya, ada juga ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental, ya. Terus juga adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan juga bersifat fundamental. Ya. Kalau menurut KJ Ware, ya, ini menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi, ini pada asasnya hanya 3 masalah pokok, ya. Yang pertama tentang struktur umum negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif maupun kekuasaan yudisial, ya, yudikatif. Ya, lalu ada hubungan di dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain, ya, termasuk juga hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negaranya. Ya, ada pendapatnya Miriam Budiarjo juga hampir sama, ya, termasuk ada pendapatnya Strackchen juga hampir sama, ya, di mana apa namanya itu, hal-hal yang dimuat tadi, ya, yang perlu dilakukan, ya, yang tercantum di dalam konstitusi kita, ya. Jadi hal-hal yang dimuat di dalam konstitusi atau undang-undang dasar itu paling tidak ada organisasi negara, itu misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Nah, di mana pada negara federal, ya, pembagian kekuasaan ini antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian ini tentang bagaimana prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Nah, termasuk ada juga hak-hak asasi manusia di mana di dalam Undang-Undang Dasar kita ini misalnya diatur secara khusus di dalam bab 10 Romawi A, atau, ya, itu ada di pasal 28A sampai dengan pasal 28J, ya. Lalu ada prosedur bagaimana prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Ya, ini diatur di dalam bab khusus yaitu bab 16 Romawi, ya. Itu ada di pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, ya. Bahkan juga ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu di dalam konstitusi, ya, dalam Undang-Undang Dasar, ya. Karena hal ini biasanya terdapat jika para penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, ya. Misalnya dalam munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu sistem monarki, ya. Nah, Undang-Undang Dasar Federal Jerman ini melarang untuk mengubah sifat federalisme dari Undang-Undang Dasarnya, ya. Karena apa? Karena di Jerman sendiri ini dikhawatirkan bahwa
sifat unitarisme ini dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar kita, ya ini diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti bisa dibuka di dalam pasal 37 ayat 5, ya. Nah, juga di dalam muatan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita ini memuat cita-cita rakyat dan juga adanya asas-asas ideologi negara. Nah, ungkapan ini mencerminkan atas semangat, ya, semangat atau spirit yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ini ingin diabadikan di dalam Undang-Undang Dasar, ya, sehingga bisa mewarnai seluruh naskah dari Undang-Undang Dasar. Ya, misalnya saja Undang-Undang Amerika Serikat yang Amerika Serikat ini Undang-Undang Dasarnya ini lebih menonjolkan keinginan untuk memperkokoh penggabungan 13 koloni dalam suatu uni, ya, yang menegaskan dalam permulaan undang-undangnya itu ditegaskan bahwasanya kami rakyat Amerika Serikat dalam keinginan untuk membentuk suatu uni yang lebih sempurna menerima Undang-Undang Dasar ini untuk Amerika Serikat, ya. Begitu pula dengan Undang-Undang Dasar di India, ya, di mana yang isinya kami rakyat India ini memutuskan secara khidmat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berdaulat dan demokratis, dan untuk menjamin kepada semua warga negara keadilan sosial, ekonomi dan politik, kebebasan berpikir, mengungkapkan diri, beragama dan beribadah, kesamaan dalam status yang kesempatan, dan untuk memperkembangkan mereka persaudaraan yang menjunjung tinggi martabat seseorang dan persatuan negara. Nah, sedangkan kita di dalam Undang-Undang Dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang besar, berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, jadi konstitusi ini dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar, dan juga dapat tidak tertulis, ya. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Misalnya saja Kerajaan Inggris, ya, sebagai negara konstitusional tetapi tidak memiliki suatu naskah undang-undang dasar, ya, atas dasar kenyataan yang ada, ya, maka konstitusi lebih tepat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan juga fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, ya, meregulasi hubungan antara mereka dan juga mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara secara individu, ya. Jadi ada makna yang konstitusi dalam arti luas dan arti sempit tadi, ya. Nah, jika kita mengartikan konstitusi secara sempit, maka sebagai suatu dokumen atau seperangkat dokumen, ya, maka Kerajaan Inggris tidak memiliki konstitusi yang termuat di dalam satu dokumen tunggal, ya. Karena Inggris tidak memiliki dokumen single core konstitusional, di mana konstitusi Inggris ini adalah himpunan, ya. Himpunan hukum dan juga prinsip-prinsip Inggris yang diwujudkan di dalam bentuk tertulis dalam undang-undang, ya, keputusan pengadilan dan juga perjanjian, ya. Jadi konstitusi Inggris ini memiliki sumber tidak tertulis lainnya, termasuk adanya parlemen, adanya konvensi konstitusional, dan hak-hak istimewa kerajaan, ya. Karena itu kita, ya, harus mengambil pengertian konstitusi secara luas sebagai suatu peraturan
termasuk tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana negara ini dibentuk dan dijalankan, ya. Nah, jika demikian maka kerajaan Inggris pun akan memiliki konstitusi, di mana negara tersebut ini bukan satu-satunya yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Ada negara lain ya yang tidak memiliki konstitusi tertulis, itu misalnya Israel dan Selandia Baru, ya. Jadi ada dinamika di dalam pembentukan konstitusi kita, ya, di mana kalau kita menengok atas sejarah perjalanan bangsa Indonesia merdeka, ya, ternyata telah terjadi dinamika ketatanegaraan yang sering berubahnya konstitusi atau undang-undang dasar, ya. Jadi setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, undang-undang dasar, ya, ini mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Ya, karena sejak mula Undang-Undang Dasar 1945 oleh Bung Karno sendiri ini dikatakan sebagai undang-undang dasar yang kilat, ya, yang akan terus untuk disempurnakan pada masa-masa yang akan datang, ya. Nah, termasuk dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia, ya. Ini ada masa Undang-Undang Dasar sendiri, ya, masa kemerdekaan ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, ya, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI, ya. Nah, lalu ada namanya Konstitusi RIS 1949. Ya, ini berlaku mulai tanggal 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950. Lalu lahirlah UUDS 1950, yaitu berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Lalu ada Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Lama, ya. Jadi katakan seperti itu, yaitu pada masa 5 Juli 1959 hingga pada tahun 1965. Lalu ada UUDS, Undang-Undang Dasar di masa Orde Baru, mulai berlakunya pada tahun 1966 hingga 1998. Lalu pada tahun 98 mulai ada keinginan untuk mengamandemen isi dari Undang-Undang Dasar, yaitu mulai amandemen pada masa reformasi, ya, di Undang-Undang Dasar yang berlaku hingga saat ini itu hasil amandemen tahun 99 hingga tahun 2002, ya, di mana pada pertengahan 97 negara kita ini sedang dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat, ya, di mana krisis ekonomi dan moneter ini melanda Indonesia ketika yang menjadi suatu tantangan, ya, suatu tantangan yang sangat berat, dari mana akibat dari krisis ini adalah harga-harga ini melambung tinggi, ya. Harga-harga melambung tinggi, sedangkan daya beli masyarakat kita menurun, ya. Dan juga nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar, ya, dolar Amerika ini semakin merosot nilai nilai tukarnya, ya. Nah, untuk menyikapi kondisi seperti itu, pemerintah ini berupaya menanggulanginya dengan berbagai kebijakan. Namun kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, ya, bahkan kian hari semakin bertambah parah, krisis yang terjadi meluas pada aspek politik, ya, di mana masyarakat ini mulai tidak lagi percaya terhadap pemerintah. Maka timbullah adanya krisis kepercayaan pada pemerintah. Nah, gelombang-gelombang unjuk rasa, ya, secara besar-besaran ini terjadi di Jakarta dan di daerah-daerah termasuk Surabaya, ya, di mana unjuk rasa ini dimotori oleh para mahasiswa, ya, oleh para pemuda dan juga dari berbagai elemen atau berbagai komponen bangsa lainnya, ya, yang akhirnya membuat pemerintah ini waktu itu tidak mampu lagi untuk mengendalikan keadaan, ya.
Jadi pada tanggal 21 Mei 1998, ya, Presiden Soeharto waktu itu menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai presiden. Ya. Nah, berhentinya Presiden Soeharto menjadi titik awal era reformasi di tanah air kita, Indonesia. Nah, ya, jadi pada awal reformasi, ya, jadi peserta Pak Harto, Presiden Soeharto menyatakan mundur, maka posisi presiden ini dijabat oleh wakilnya, ya, yaitu Profesor Dr. B.J. Habibie. Ya. Nah, pada awal reformasi, yaitu pertengahan 98, muncul berbagai tuntutan reformasi di tengah masyarakat. Ya. Jadi tuntutannya itu apa? Ini ya. Jadi tuntutannya itu ada yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda, itu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lalu menghapuskan doktrin dui fungsi ABRI, ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, lalu menegakkan supremasi hukum, termasuk juga penghormatan akan hak asasi manusia, HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Termasuk juga melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokratis. Nah, kita coba fokuskan pada tuntutan untuk mengamandemen, ya, mengamandemen Undang-Undang Dasar, di mana adanya tuntutan tersebut ini, maka dilakukanlah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar yang pertama pada sidang umum MPR tahun 99, ya, sidang tahunan MPR tahun 2000, tahun 2001 dan 2002. Ya. Jadi apa namanya itu? Dalam pandangan Undang-Undang Dasar ini belum cukup membuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Ya. Jadi pemberdayaan rakyat dan juga penghormatan HAM. Nah, dalam tubuh Undang-Undang Dasar, ya, ini terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau lebih dari satu tafsir, multitafsir, ya, dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan bisa juga berpotensi tumbuhnya praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya. Jadi penyelenggara negara yang demikian inilah yang menyebabkan timbulnya kemerosotan, ya, kemerosotan kondisi kehidupan nasional kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya. Di mana salah satu buktinya yaitu adalah krisis, ya, krisis di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat kita. Ya, jadi bisa dikatakan krisis multidimensional. Ya. Dan tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar ini merupakan satu terobosan yang sangat besar, ya, pada waktu itu, ya. Kenapa dikatakan sangat besar? Karena pada era sebelumnya ini tidak dikehendaki adanya perubahan Undang-Undang Dasar, ya. Jadi pada sikap politik pemerintah yang diperkuat oleh MPR ini berkehendak untuk tidak mengubah Undang-Undang Dasar, ya. Nah, apabila muncul kehendak untuk mengubah Undang-Undang Dasar, maka terlebih dahulu harus dilakukan sebuah referendum, ya. Referendum ini meminta pendapat rakyat, ya, dengan syarat yang sangat ketat waktu itu, ya. Karena persyaratan yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan adanya perubahan Undang-Undang Dasar. Ya. Namun pada kenyataannya perubahan itu pun terjadi, ya, pada sidang umum MPR yang tadi saya sampaikan, ya, yaitu di mana berdasarkan tuntutan untuk perubahan Undang-Undang Dasar menjadi sebuah kebutuhan bangsa, kebutuhan bersama suatu bangsa, ya. Nah, MPR ini hasil pemilu, ya, pemilu setelah reformasi, pemilu tahun 99, ya. Karena sesuai dengan kewenangan yang diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar, ya, MPR ini melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis di dalam 4 kali perubahan amandemen Undang-Undang Dasar. Nah, perubahan yang dilakukan oleh MPR tadi, ya, selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya juga sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa atau founding fathers, ya,
yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI, ya, Insinyur Soekarno pernah menyatakan ya, bahwa ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar sekilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah Republik Greenwich, ya, dan kita membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lengkap. Ya, seperti disampaikan di awal tadi, ya, banyak sekali keinginan waktu itu untuk merubah suatu konstitusi yang sudah ada. Baik, sampai di sini dulu pembahasan tentang konstitusi dan negara. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, yang kelanjutan sebagai pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang saya akhiri pertemuan pada materi kali ini saya cukupkan. Kita ketemu di materi selanjutnya sebagai kelanjutan dari materi negara dan konstitusi. Dan akhirnya saya akhiri, billahi fisabilillah, wastabiqul kharat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.